Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Pirahan Matul Alia. Pada semester 6 pertemuan ketiga ini MK The Practice of Speaking and Listening for Young Learners. Nah, pada pertemuan ini saya akan memberikan summary materi yaitu tentang listening to children's talk, oral language on the playground and in the classroom. Nah, jadi ini tuh masih berkaitan dengan perkembangan bahasa anak. Jadi anak-anak tuh ketika datang ke sekolah sebenarnya mereka tuh sudah mempunyai kemampuan berbicara dan juga mendengarkan. Nah, mereka membawa pengalaman dari rumah dan juga lingkungan, seperti mereka sudah mendengarkan lagu, cerita, karakter, dan juga hal-hal yang sudah mereka sering lihat. Nah, jadi semua itu menjadi dasar perkembangan bahasa mereka di sekolah. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru harus memanfaatkan pengalaman tersebut dengan cara mengaitkannya dengan kepembelajaran di sekelas, misalnya dengan cara mengamati cara anak bermain, mendengarkan mereka berbicara, lalu memberi kesempatan untuk sharing. Nah, dari situ anak juga bisa berbicara secara spontan dan natural tanpa harus menghafal. Nah, selanjutnya lingkungan bermain juga bisa menjadi tempat penting untuk mengembangkan bahasa. Jadi guru bisa membuat kegiatan seperti role play ataupun drama. Bahkan kita juga bisa mengatur suasana kelas itu sesuai dengan tema. Nah, selain itu juga permainan bahasa dan budaya yang sudah digunakan anak juga bisa digunakan supaya pembelajaran itu lebih menarik dan juga mudah dipahami. Nah, dalam penggunaan media ada beberapa yang harus yang perlu dilakukan. Yang pertama gitu, guru harus mengamati apakah media itu efektif. Nah, kedua, kita harus menyesuaikan jika ada yang kurang sesuai. Nah, yang ketiga itu kita harus mengembangkan media agar lebih dekat atau relevan dengan kehidupan siswa. Nah, terakhir, media itu juga harus digunakan dan dibagikan dalam pembelajaran. Nah, contoh permainan bahasa seperti kita terinspirasi dari cerita atau karakter populer. Nah, hal ini bisa berkaitan dengan penggunaan budaya populer dalam pembelajaran. Nah, guru juga bisa menggabungkan hal-hal yang disukai oleh anak dengan materi pembelajaran, misalnya menggunakan lagu yang sedang tren, tetapi tetap disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian itu storytelling. Nah, storytelling juga bisa menjadi bagian penting karena bisa membantu perkembangan bahasa anak. Karena prosesnya bisa dimulai dari mendengar cerita, lalu menceritakan ulang, kemudian membaca, dan juga hingga sampai menulis. Nah, cerita yang sering didengar anak itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan bahasa mereka. Nah, sebagai guru kita harus menjadi storyteller yang menarik. Kita perlu memilih cerita yang sesuai, menyiapkan cara penyampaiannya, dan juga memberi kesempatan siswa untuk menceritakan ulang kembali cerita tersebut agar kita tahu sejauh mana mereka paham dengan ceritanya. Nah, selain itu, storytelling juga mempunyai banyak manfaat seperti membantu anak memahami pengalaman, membantu kemampuan bahasa, dan juga bisa mengembangkan imajinasi mereka terhadap cerita tersebut. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.